Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok yang terdiri dari 3 orang, yaitu yang pertama silahkan. Iya, nama saya Muhammad Alun Nazar NPM 1908201116. Selanjutnya ada saya, Fari Arya Pratama, NPM 190820101026. Oke, yang terakhir nama saya Ilham Ismail dengan NPM 190 820 100 100 555. Di sini kami akan mempresentasikan final project yang telah kami buat pada mata kuliah pemrograman mobile. Di sini kami membuat aplikasi Android yang bernama Kita Ingat. Aplikasi ini ditujukan kepada mahasiswa kampus yang mana sangat berguna untuk mendata para anggota dosen dan mahasiswa yang ada. Di sini aplikasi ini berfungsi sebagai mengingat teman-temannya sesama mahasiswa dan dosen pengajar. Aplikasi ini dibangun menggunakan Android Studio yang didukung dengan framework Flutter. Dengan database yang kita pilih adalah MySQL untuk menyimpan data. Untuk lebih lanjut mengenai aplikasi akan dijelaskan oleh teman saya, silahkan. Baik, nama saya Fari Arya Pratama. Saya akan melanjutkan dari pernyataan Mail tadi. Nah, kurang lebih aplikasi yang kami buat ini bisa dilihat ya, pakai bahasa Dart, yang mana di bahasa Dart ini itu bahasa pemrograman kalau kita pakai framework Flutter. Di sini ada banyak codingan, kita baginya itu pakai dosen dan mahasiswa. Dan ini di Flutter ini juga bisa menambah PHP untuk codingan query-nya. Untuk lebih lanjut, kita bisa langsung saja praktek ke aplikasinya. Nah, praktek aplikasi ini akan dilanjutkan oleh teman saya, Muhammad Alun Nazar. Oke, baik. Kita masuk ke tampilannya. Aplikasi yang paling pertama kali kita dapatkan yaitu menampilkan Hai selamat datang dan juga strip 3 di bagian atas kiri pojok. Nah, jika kita mengklik bagian strip 3-nya yang ada di pojok kiri atas, maka akan menampilkan seperti ini, ada mahasiswa hingga laporan dosen. Kita masuk ke mahasiswa, kita klik saja. Nah, kita akan ditampilkan seperti berikut. Jika kita masuk ke mahasiswa, akan ada seperti list data yang sudah ada jika kita sudah mengisi data dari mahasiswa. Namun, jika kita belum mengisi dari data mahasiswa, akan kosong. Maka kita harus menambah data yang ada di pojok kanan bawah. Kita klik saja di tambah data dan juga akan disuguhkan langsung oleh tampilan yang seperti kolom yang bisa kita isi dari NPM, nama, alamat, tanggal, email, telepon, dan yang ini masih terlihat ada prodi atau program studi. Kita kayak simulasikan mengisi data terlebih dahulu. Kita masuk ke nomor telepon dan juga kita masih mengisi, dan di program studi yaitu ada pilihan seperti ilmu komunikasi hingga dan lain-lain. Dan juga fakultas hukum dan lain-lain. IPK juga kita bisa mengisi sesuai dengan IPK kita yang miliki. Dan juga dosen wali sesuai dosen wali yang kita miliki juga. Di bagian paling bawah sendiri ada upload foto. Kita bisa mengupload foto dan jika sudah mengupload foto kita tinggal klik submit saja. Akan muncul data berhasil ditambahkan di bagian paling bawah jika kita sudah menambah data dan sudah lengkap semua. Maka kita akan mengecek mahasiswa sudah menambah. Jadi tadi itu ada 2 list data mahasiswa. Sekarang jika kita sudah menambahkan akan bertambah 1 yaitu 3. Namun perlu diingat untuk di data mahasiswa silakan diklik untuk data Fari Arya P. Untuk di data mahasiswa ini NPM itu harus diisi dengan hati-hati karena termasuk primary key. Jika kita atau kalian salah mengisi, kalian harus menghapus terlebih dahulu NPM yang salah tersebut dan juga mengisi yang baru. Nah, jadi jangan sampai salah ya, tidak boleh salah. Harus hati-hati karena termasuk primary key.
Seperti itu. Untuk NPM dan juga primary key. Kita bisa langsung back saja. Oh iya, jangan lupa di tampilan mahasiswa ini ada tampilan menghapus. Tadi kan kalau semisal kita salah menginput LPM kita harus menghapus terlebih dahulu. Kita coba untuk mengdelete atau menghapus data yang sudah kita inputkan. Delete langsung ya. Kita kembali ke halaman awal ke mahasiswa dan juga ternyata data sudah terhapus. Yang tadi kita sudah ditambahkan menjadi 3 akan berkurang lagi menjadi 2 karena sudah kita hapus. Seperti itu. Oke, untuk bagian edit selanjutnya deh, untuk bagian edit. Nah, untuk mahasiswa bagian edit. Nah, jika kita sudah menginputkan data dan ingin mengedit, maka harus memilih bagian edit yang ada di samping kiri delete. Tapi perlu diingat, NPM itu tidak bisa diedit. NPM adalah primary key. Yang kita edit adalah selain NPM. Jika kita sudah merasa pengeditan kita sudah selesai atau sesuai, maka tinggal kita update atau ada tombol update, tinggal diklik saja. Nah, jika sudah terupdate, maka akan muncul alert atau pemberitahuan data berhasil diupdate seperti itu dan juga akan menyesuaikan sesuai dengan updatean yang terakhir kita lakukan. Nah, seperti itu adalah pilihan atau fitur dari mahasiswa dari menambah, edit hingga menghapus. Selanjutnya untuk pilihan dosen akan dijelaskan oleh teman saya. Monggo, silakan. Baiklah, dari menu dosen ini akan saya lanjutkan. Jadi kurang lebih menu dosen ini hampir sama seperti menu mahasiswa yang telah dijelaskan oleh Mas Nasir tadi. Jadi akan saya jelaskan secara dikit. Jika kita ingin nambah dosen, kita klik tambah saja. Kurang lebih kolom data itu hampir sama seperti milik mahasiswa, namun lebih ringkas. Misal kita kode dosennya, kita inputkan namanya, alamat, tanggal lahir kita kita terserah, email, nomor telepon kita juga bisa daftarkan, misal kita aur saja. Nah, kita bisa klik protitan lalu kita upload foto dan klik submit. Jadi dosen yang kita tambahkan dalam email telah muncul. Untuk menu-menu lainnya hampir sama seperti tadi untuk delete dan edit. Saya contohkan satu aja, ini delete. Ya. Nah, untuk menu laporan dan menu dosen ini selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Ilham Ismail. Oke, baik. Terima kasih Mas Fahri. Berikutnya adalah untuk menu laporan mahasiswa. Pada tampilan ini, kita hanya dilihatkan daftar atau list mahasiswa mana yang telah kita tambahkan. Terdapat 2. Oke, lanjut ke laporan dosen. Setelah kita membuka laporan mahasiswa, berikutnya adalah laporan dosen. Di sini, setelah kita menginputkan data-data dosen, maka akan masuk data-data dosen yang telah kita inputkan. Di sini terdapat 2, yaitu Agus Darwanto dan Ilham Ismail. Di sini sama seperti apa yang kita isikan dan telah masuk pada database kita, yaitu MySQL. Bisa ditunjukkan database MySQL, Mas Fahri? Baik. Terdapat tabel dosen dan mahasiswa ya. Kita cocokkan tabel dosen saja. Ya, itu seperti yang kita inputkan tadi akan muncul pada laporan dosen. Untuk struktur database akan dijelaskan oleh Mas Nazar, silakan.
Ya, kita masuk ke struktur database di tabel mahasiswa karena tadi saya menjelaskan tabel dari mahasiswa. Kita langsung klik saja structure dari tabel mahasiswa. Structure dari tabel mahasiswa ini terdiri dari 11 kolom yang terdiri dari NPM, nama, alamat, tanggal lahir, email, nomor telepon, prodi, fakultas, IPK, dosen wali, hingga foto. Dan tipe datanya berbeda-beda ya. Ada yang NPM, integer, ada yang nama, varchar, hingga fakultas itu varchar sama. Yang IPK double dan dosen wali foto, varchar juga. Nah, untuk structure dari tabel dosen akan dijelaskan oleh teman saya, Mas Fahri. Silahkan. Baik, jadi kurang lebih strukturnya itu hampir sama seperti seperti tabel mahasiswa tadi. Cuman yang nggak ada itu kolom NPM, kolom IPK. Jadi kode desi kita setting integer dan lainnya bisa disetting varchar semua. Oh ya, sekedar mengingatkan, karena kita pakai database MySQL, jadi kita perlu menyeting IP kita sesuai database MySQL ini terdaftarkan. Kurang lebih seperti itu. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.